Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam acara Infus, Informasi untuk Sehat, yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Bersama dengan saya Maulina, Infus akan mengupas informasi seputar kesehatan bersama dengan narasumber yang terpercaya. Tubuh yang sehat adalah dambaan setiap orang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, muncul beberapa penyakit degeneratif. Salah satunya adalah osteoartritis. Penderita osteoartritis sering merasakan nyeri saat beraktivitas. Hal ini dapat mengurangi kualitas hidup seseorang karena mengalami keterbatasan dalam mobilisasi. Untuk mengupas lebih lanjut tentang penyakit osteoartritis, bersama dengan kita telah hadir narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Mari kita sambut Dr. Hersa Donantia, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Dr. Dona. Selamat pagi Mami. Sehat selalu dokter. Terima kasih. Sehat. Dokter, kalau misalkan kita sedang beraktivitas dan tiba-tiba nih ya dok ya, kita merasakan nyeri pada persendian kita. Seringkali kita menganggap, oh ini pasti penyakit asam urat. Sebetulnya apakah penyakit asam urat itu sama dengan osteoartritis dokter? Asam urat berbeda dengan osteoartritis. Osteoartritis biasanya mengenai pada tulang-tulang besar, sedangkan untuk asam urat biasanya mengenai tulang-tulang kecil. Osteoartritis biasanya mengenai seperti pada lutut, sendi tangan, sedangkan untuk asam urat biasanya mengenai untuk daerah jari-jari, baik sendi tangan maupun sendi kaki. Dari lokasi yang berbeda itu, kita dapat menyimpulkan bahwa osteoartritis berbeda dengan asam urat. Kalau untuk penyebabnya apa ya dok osteoartritis ini dok? Penyebab untuk adanya osteoartritis. Osteoartritis adalah suatu peradangan di daerah sendi. Karena suatu peradangan, dia bisa disebabkan oleh yang utama adalah faktor usia, di mana usia lebih tua atau usia yang meningkat atau usia yang makin tua. Kedua adalah faktor genetik. Nah, turunan. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang orang tuanya mengenai osteoartritis bisa juga akan mengenai pada dirinya. Dan yang ketiga adalah faktor kegemukan. Nah, jadi dengan makin bertambahnya berat badan, akhirnya beban ke lutut dia akan makin besar, sehingganya nyeri pada lutut akan sering terjadi seperti itu. Karena mungkin lutut sebagai tumpuan berat badan ya dok ya, iya. Jadi lebih rawan untuk mengalami nyeri dan keluhan osteoartritis tadi itu ya dok ya. Baik, sebetulnya tanda dan gejala yang muncul pada osteoartritis ini selain nyeri sendi ada lagi nggak dok yang lain? Nyeri sendinya hampir sama seperti nyeri sendi yang biasa bapak ibu lakukan atau bapak ibu rasakan. Nyeri sendi biasanya dimulai pada saat mulai aktivitas, yaitu biasanya istirahat dia menghilang, kemudian pada baik pagi atau sore atau siang, pada saat akan melakukan suatu aktivitas dia rasa mulai nyeri, atau adanya suatu bunyi, loh kok kaki saya digerakkan kok rasa bunyi kretek-kretek. Nah, itu mungkin ada suatunya peradangan pada sendi, baik sendi kaki atau sendi tangan. Nah, kemudian bisa juga tanda-tanda inflamasi atau adanya peradangan, karena osteoartritis artinya adalah radang sendi. Peradangan yang dimaksud adalah baik adanya suatu tanda kemerahan, tanda bengkak, tanda nyeri. Nah, itu sendiri dapat menandakan bahwa dia nyeri pada sendi atau kita sebut sebagai osteoartritis itu. Oke, berarti kalau dari tanda dan gejalanya kan tadi seperti dokter sampaikan bahwa adalah nyeri gerak, kemudian ada peradangan ya dok ya. Tapi ada tidak dok suatu pemeriksaan khusus yang untuk menentukan atau menegakkan diagnosa bahwa oh ini osteoartritis, oh ini bukan? Ada nggak dok? Memang ada untuk pemeriksaan khusus dari osteoartritis, yaitu dengan eksfototorak atau ronsen. Ronsen yang dilakukan adalah seperti ronsen pada lutut. Nah, dari osteoartritis nanti akan kita terbagi menjadi tingkatannya, baik grade-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Tingkat keparahannya ya? Tingkat keparahannya seperti itu. Nah, tingkat keparahannya ini nanti akan
berhubungan dengan terapi sendiri. Nah, cara penanganannya, betul dokter? Betul. Oke. Apa bedanya dok antara yang grade 1, 2, 3, dan 4 ini? Itu terlihat dari peradangan dari penyempitan. Jadi adanya osteoartritis selain juga ada peradangan, adanya suatu penyempitan. Penyempitan apa itu? Anggaplah ini tulang yang atas, ini tulang yang bawah. Ini bukan tangan, ini tulang ya. Perumpamaan aja perumpamaan ya. ya. Tulang yang atas. Nah, dengan adanya suatu peradangan, tulang ini makin lama akan menyempit. Karena menyempit, barang keras ketemu barang keras, akibatnya nyeri, gesekan. Nah, oleh itu, nah bagaimana penyempitan ini grade-nya itu berapa? Itu dapat dilihat dari adanya ronsen. Nah, dokter radiologi lah yang menentukan bahwa ini grade 1, grade 2, grade 3 ataupun grade 4. Seperti itu. Kalau dari ilustrasi dokter tadi itu ya bahwa kan di antara dua tulang itu ya dok ya saling bergesekan. Kalau setahu saya di antara dua tulang itu ada tulang rawan atau pemicinnya ya dok ya. Betul tidak dok? Ya, betul Mbak Molin. Nah, pada prinsipnya grade 1, grade 2 terapinya yang utama adalah penyuntikan sendi. Penyuntikan sendi. Penyuntikan, jadi memasukkan cairan sendi. Kalau kita cara gampangnya bilang, polinya habis, jadinya nyeri. Lah, kita harus memberikan suatu bantalan. Nah, bantalan ini kita berikan suatu obat masuk lewat di antara sela-sela. Langsung ke situ ya dok ya? Iya. Sakit nggak itu ya dok ya? Ya, yang nyuntik nggak sakit. Yang nyuntik nggak sakit. Yang disuntik yang sakit. Iya, jelas itu ya. Tapi nah, ini harus oleh dokter ahli, bisa dilakukan oleh dokter gigi dalam, ada juga yang dokternya medik, ada juga mungkin dokter saraf. Nah, seperti itu, melakukan tindakan penyuntikan tersebut. Nah, walaupun fungsinya terutama adalah memberikan suatu bantalan, tetapi hal ini hanya bisa diberikan untuk grade 1 dan 2. Kurang lebih ada 2 macam obat. Yang satu harus rutin diberikan dalam 5 kali pemberian, dan yang satu kali pemberian. Nah, itu tergantung dari kemauannya. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah sama, yaitu memberikan suatu cairan sendi ke dalam sela sendi di antara tulang itu tersebut. Prinsipnya sama, caranya sama, hanya frekuensinya yang berbeda ya dok ya. Tapi tidak ada pengaruhnya ya dok ya, mau 5 kali, mau sekali itu tidak ada ya. Efektivitasnya sama juga ya? Kurang lebih sama. Itu tadi yang untuk grade 1 dan grade 2 dok. Kalau untuk yang grade 3 dan grade 4 bagaimana penanganannya dokter? Pada prinsipnya grade 3 dan 4 adalah ganti tulang atau ganti sendi. Ya berarti operasi. Kita konsulkan ke dokter bedah, kita lakukan pengoperasian, kita usulkan untuk dilakukan operasi. Tetapi tidak semua orang itu mau untuk dilakukan operasi. Jadi ya karena tidak mau dilakukan operasi, ya kita berikan adalah konsulkan ke dokter fisioterapi. Karena tidak mungkin setiap hari dia minum obat. Baik dokter, kalau tadi dokter mengatakan bahwa untuk grade 1 dan 2 kan bisa disuntik gitu kan, pakai cairan sendi, kemudian grade 3 dan 4 itu harus operasi gitu kan dok. Nah, ini berarti penyakit ini bisa disembuhkan nggak dok? Sementara ini dari literatur yang kami baca bahwa penyakit ini kronik progresif. Jadi makin lama makin bisa bertambah berat. Tetapi dengan adanya kita berikan obat, kita berikan fisioterapi, yaitu progresivitas penyakit dapat ditahan. Maksudnya bisa bertahan lebih lama? Lebih lama. Grade-nya yang dari memperpanjang usia. Oke. Nah, tadi dokter mengatakan bahwa pasien-pasien dengan osteoartritis kan cenderung malas nih untuk beraktivitas karena nyeri. Nah, tapi ada juga yang mungkin karena sudah terbiasa olahraga gitu ya dok ya. Boleh nggak sih olahraga? Kan menambah beban kerja si sendi itu dok. Kalau cara gampang untuk menghindari atau osteoartritis adalah saya punya slogan atau teman-teman kami mengusulkan adalah jadilah tukang becak. Jadilah tukang becak. Menarik ini dok. Apa itu maksudnya dok? Tidak ada tukang becak yang nyeri lutut. Karena apa? Karena otot betisnya kuat. Olahraga yang disarankan untuk seorang yang menderita osteoartritis adalah renang dan bersepeda.
Nah, kalau renang mungkin harus pergi kolam renang. Agak ribet ya. Agak ribet. Bersepeda bisa dilakukan setiap saat. Sekarang sudah ada back to work. Nah, kalau beda, kalau orang saya hanya olahraga bersepeda itu mungkin hanya dilakukan seminggu sekali bersepeda. Sedangkan kalau seorang tukang becak dia mencari nafkah dengan bersepeda, mungkin akibatnya setiap saat dia melakukan olahraga mengayuh. Dengan olahraga mengayuh maka otot paha menjadi lebih kuat. Nah, beban tubuh yang gemuk itu ditumpu oleh otot paha, bukan ditumpu oleh lutut. Nah, sehingga lutut bebannya kurang karena otot pahanya yang sudah kuat. Oke dokter. Kalau tadi di awal dokter menyebutkan bahwa penyakit ini itu semakin berat dengan pertambahan usia ya dok ya? Betul ya dok? Kira-kira bisa dicegah nggak sih dok? Untuk pencegahan ya tadi olahraga. Untuk makanan sendiri tidak ada yang begitu untuk menyebabkan terjadinya mencegah osteoartritis. Ya pada prinsipnya usia 40 tahun ke atas kita harus menghindari 4G. Gula, garam, gorengan, dan gendut. Padahal yang 3 utama itu enak dok ya? Nah, ini yang gendut ini yang bisa menyebabkan osteoartritis. Oke. Baik dokter, kalau komplikasi dari penyakit ini sendiri apa ya dok ya? Untuk komplikasi yang dapat terjadi karena pasien itu berusaha mencari posisi yang enak. Karena kalau dia bergerak atau dia bergerak akhirnya dia merasa sakit, akhirnya dia akan membatasi aktivitas. Nah, sehingga mungkin pernah kita lihat ibu-ibu atau bapak-bapak yang kakinya bentuknya O. Nah, itu karena dia osteoartritis yang sudah lama, sehingga dia mencari posisi yang enak. Nah, sehingga kakinya dinyamankan itu, akhirnya dia suatu kecacatan yang menetap. Untuk komplikasi yang sendiri adalah tidak ada, tetapi dari postur dan gaya akan berbeda. Oke, tadi kan dokter sempat menyinggung soal makanan nih dok. Nah, saya pernah dengar dok kalau pasien-pasien osteoartritis itu tidak boleh mengkonsumsi makanan laut. Contohnya seperti udang, kemudian kepiting. Nah, benar nggak sih dok seperti itu? Sebenarnya tidak ada makanan yang menyebabkan untuk osteoartritis sendiri. Baik itu, jadi menurut saya itu adalah suatu mitos, gitu Mbak Molly. Oh gitu ya. Boleh makan apa saja asal porsinya tidak berlebihan karena takutnya obesitas tadi itu ya. Oke. Baik dokter, ada lagi nih saya juga masih dengar dok banyak beberapa hal. Contohnya misalkan kayak kolang-kaling. Itu katanya kalau kita kena osteoartritis atau radang sendi, sering-seringlah makan kolang-kaling. Katanya nanti bisa kembali lagi untuk sendinya itu. Benar nggak dok? Melakukan suatu penelitian dengan adanya suatu pemberian makanan kolang-kaling dapat membantu untuk mengurangi rasa sakit dari osteoartritis itu sendiri. Tetapi apakah itu karena itu belum lengkap ya saya mendapatnya data belum lengkap, jadi saya belum bisa memastikan itu apakah karena zat kolang-kalingnya yang ada di dalam kolang-kaling ataukah ada hal lain yang menyebabkan hal itu. Nah, jadi mungkin bisa dicoba, tetapi kalau monggo saya karena belum tahu ya kembalikan lagi ke para bapak ibu yang memakan seperti itu. Kalau untuk pengobatan alternatif ada nggak sih dok? Cukup dari tukang becak. Tadi baca ya, nggak usah macam-macam ya. Nggak usah macam-macam, tidak dari satu. Kalau dengan konsumsi minum obat yang sering, baik dari utama untuk menghilangkan sakit sendiri, dapat menyebabkan luka pada lambungnya, sehingga kita mengurangi penggunaan obat-obatan. Nah, oleh karena itu obat itu hanya sifatnya sementara. Yang utama adalah datang ke fisioterapis untuk dilatihan, atau kalau perlu ada beberapa orang pasien gitu yang karena tidak mungkin nih seorang wanita jadi tukang beca, itu kan hanya suatu slogan. Dia memasukkan adalah sepeda statis. Nah, jadi sambil nonton TV dia bersepeda, dengan itu setiap saat dia bersepeda, dengan begitu melatih otot-otot pahanya. Oke, baik dokter. Saya juga pernah dengar juga nih bahwasannya kalau ini kan sendi-sendi ya dok ya, tadi dokter mengatakan bahwa osteoartritis menyerang sendi-sendi yang kecil-kecil seperti sendi jari-jari tangan, jari-jari kaki ya.
Apa dok? Sendi-sendi besar. Sendi-sendi besar juga ya? Iya, utamanya sendi-sendi besar. Oh, utamanya sendi-sendi besar ya. Oke deh dok. Tapi kalau bisa nggak, misalkan kita itu kan suka punya kebiasaan meregangkan atau membunyikan sendi-sendi kita gitu dok. Begini ataupun kalau bangun tidur kita suka gitu kan dok. Nah itu meningkatkan risiko osteoartritis atau tidak? Bahwa pergeseran atau kita membunyikan suatu sendi itu dapat menyebabkan terjadinya suatu dislokasi atau pergeseran. Berbahaya juga ya ternyata. Iya, lama-lama seperti itu, tetapi tidak menyebabkan suatu terjadinya osteoartritis. Berarti itu mitos. Mitos. Memang terjadi membunyikan sesuatu, membunyikan sendi itu lama-lama dapat menjadikan suatu pergeseran. Tapi hal ini bukan menyebabkan yang utama untuk menyebabkan terjadinya osteoartritis. Baik, Dr. Dona, saat ini kan Anda bertugas di Rumah Sakit Tugurejo, khususnya di Poli Penyakit Dalam ya dokternya. Oke, bagaimana pelayanan di Rumah Sakit Tugurejo untuk pasien penderita osteoartritis? Pasien-pasien yang menderita osteoartritis sangat banyak. Pasien datang dengan keluhan, dok, saya tidak bisa berjalan, lutut saya sakit, untuk sholat saya sakit. Nah, atau dok kalau pagi saya nyeri. Nah, kita memberikan suatu terapi dari penyakit dalam, kita memberikan terapi. Tetapi kita harus juga pertama adalah menegakkan diagnosis. Apakah benar pasien ini menderita osteoartritis atau bukan? Dilakukan dengan cara seperti tadi saya ulang bahwa pemberian dengan cara foto ronsen. Dari foto ronsen kita dapat memberikan bahwa oh ini grade berapa. Nah, dengan pemberian tahu grade berapa atau itu kita arahkan bahwa oh pasien juga harus dilakukan fisioterapi. Oh ternyata benar loh, ibu menderita osteoartritis. Jadi ibu selain minum obat harus melatih dirinya. Bagaimana caranya? Dilatih atau kita kolaborasi dengan dokter rehabilitasi medik. Tekniknya bagaimana atau itu mungkin dengan cara itu yang lebih paham adalah dari dokter medik sendiri. Baik, dokter, sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, mungkin ada sedikit pesan dokter kepada para pemirsa Infus, khususnya bagi yang menderita penyakit osteoartritis. Para pemirsa, osteoartritis adalah suatu penyakit degeneratif yang dapat bertambah dengan sesuatunya faktor usia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara banyak latihan dan menjaga berat badan. Untuk para penderita yang sudah menderita osteoartritis sendiri, janganlah malas bergerak, harus berlatih tetap terus dan kuatkanlah otot-otot paha untuk menggantikan otot tulang sendi yang terkena osteoartritis tersebut. Oke, baik Dr. Dona, terima kasih atas penjelasannya. Dan kalau saya simpulkan dari penjelasan Dr. Dona tadi itu bahwasannya osteoartritis adalah peradangan pada sendi akibat menipisnya tulang rawan, dan ini tidak bisa dihindari karena semakin bertambahnya usia risiko semakin besar. Kemudian tanda dan gejala yang muncul diantaranya adalah nyeri dan pembengkakan pada sendi. Pengobatan osteoartritis tergantung pada tingkat keparahannya, dan satu hal yang berkesan dari Pak Dona untuk saya dan juga untuk pemirsa yang lainnya adalah bahwa ingatlah prinsip tukang becak. Jadi jangan malas bergerak, selalu melakukan aktivitas untuk mengurangi risiko osteoartritis. Terima kasih Dr. Dona atas informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa Infus, demikianlah Infus episode kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam sehat, salam Infus, sampai jumpa.